Zombie Apocalypse. Halo, jumpa lagi bersama saya Hormat Silalahi. Dan saat ini kita akan belajar kembali, dan saya merasa senang sekali kita boleh mengkupas lagi materi-materi ataupun pelajaran-pelajaran untuk meningkatkan kemampuan kita ataupun meningkatkan pengetahuan kita sehingga kita lebih mahir untuk melakukan pelayanan. Terlebih kita yang teman-teman ataupun adik-adik kakak dan teman-teman semua yang mau bergabung di ruang kamar bedah ataupun kamar operasi, dan tentunya kita harus paham sedikit atau mengerti dasar-dasar ataupun basic dari alat-alat yang harus kita gunakan, ya. Karena sewaktu kita melakukan tindakan di ruang operasi ini kita harus paham kurang lebih sedikit banyaknya alat-alat yang mau kita gunakan. Untuk kasus yang tertentu, maupun kasus minor maupun mayor atau medium, kita harus tahu alatnya yang mana, ya. Jadi saya akan bagikan kepada teman-teman semua ataupun adik-adik dan kakak semua yang ilmu mengenai kamar bedah tentang alat bedah minor, ya. Kita mulai dari yang paling sederhana dulu, alat bedah minor. Jadi saya sudah siapkan di sini alat bedah minor yang basicnya saja, artinya minimal yang dipunya satu set untuk bedah minor itu apa aja alatnya, gitu. Dan untuk satu set ini kita punya alat itu sekitar 12 item. Nanti ditambah dengan kainnya sekitar duk bolongnya sekitar 15 item jadinya, ya. Jadi kita mulai dari bedah minor, langsung saja. Kita yang pertama kita harus punya kom, ada 2, ya. Biasanya ini nanti salah satunya menampung betadin dan satu cairan natrium klorida atau apa yang biasanya kita gunakan, ya. Ini akan kita gunakan. Lalu sebentar kita akan buka satu persatu. Oke. Lalu kita harus punya klem. Pernah dengar, mungkin sudah pernah enggak, dengan arteri klem kita harus punya yang kecil, dia 3. Ada 3, dan dia punya tempat yang besar seperti ini, tempat setnya. Jadi semua alat kita masukkan ke dalam ini. Dia klem, ada punya klem 3. Ini ada klem. Setelah itu kita harus punya koher 2. Koher ini akan mirip seperti klem, cuma bedanya dia ada giginya di ujung, boleh lihat. Ini ada giginya. Nampak ya, ujungnya ada seperti gigi. Oke. Kalau tahu pinset sinurgis, ini ada giginya. Seperti itu ujungnya daripada koher. Sedangkan klem dia akan lurus saja, dia nggak ada gigi. Dia nggak ada gigi. Ini namanya klem. Klem tadi 3, koher itu 2, yang punya gigi ada 2. Lalu yang berikutnya adalah kita harus punya needle holder ataupun nail holder.
tahu ini not loaded. Fungsinya ini untuk memegang jarum ataupun menjahit, tahu ya menjahit ya, hekting, melakukan hekting, dia harus punya ini holder namanya, dia akan lurus saja. Oke, next kita punya ring desinfektan ataupun seperti kalau yang panjang itu bisa juga dibilang oval clamp ataupun kalau yang panjang itu ring forceps namanya, cuma ini ring desinfektan. Kita punya yang kecil karena ini untuk minor, dia bentuknya seperti ini, dia oval ujungnya, makanya dibilang kayak oval clamp. Kita punya ini satu, fungsinya apa? Fungsinya untuk membersihkan ataupun mendesinfektan area yang insisi operasi ataupun mana yang akan kita lakukan tindakan, insisinya daerah mana, seperti itu. Lalu kita punya scalpel. Scalpel itu, scalpel dia ini punya nomor 3 dan nomor 4. Biasanya untuk medan mayor itu punya nomor 4 karena dia punya pisau lebih besar. Sedangkan ini yang minor dia punya pisau lebih kecil dan gagangnya pun kecil, artinya scalpel itu gagang pisaunya. Dia ada nomornya, kita pakai nomor 3 yang pada minor. Baru selanjutnya kita punya namanya scissors Metzenbaum ya, ataupun gunting jaringan, pernah dengar ya, gunting jaringan atau scissors Metzenbaum. Ini dia akan bengkok, dan dia seperti lebih halus. Ini artinya ini untuk menggunting jaringan-jaringan yang kita sudah insisi, artinya mana yang perlu digunting di bagian tubuh ataupun jaringan, ini yang kita pakai. Lalu ada namanya scissor suture, artinya gunting benang, gunting benang luar. Jadi dia bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita contohnya operator atau kita menjahit atau hekting, nanti menggunting benang kita pakai yang ini. Ini kita punya satu scissor Metzenbaum, satu scissor suture. Jadi itu ada 2, satu gunting jaringan, satu gunting benang. Lalu kita punya pinset. Pinset ada 3 kita punya. Apa aja itu? Satu yang anatomis. Ini anatomis sama seperti klaim tadi, nggak ada giginya. Sedangkan yang sinurgis dia ada giginya. Ini. Kita pakai pinset yang sedang. Lalu ada namanya pinset Edson ataupun pinset yang kecil. Ini biasanya ini untuk memegang pembuluh darah, lalu atau pinset cutter bisa dibilang. Jadi nanti memegang pembuluh darah, nanti kita akan bakar pakai cutter daerah sini, nanti pembuluh darah yang terbakar. Ataupun kadang untuk menjahit pun bisa dipakai atau menghekting. Biasanya hekting subtusikuler ya, lebih enak pakai ini biasanya. Ada yang suka pakai itu. Gitu. Lalu ini 3 tadi. Satu lagi ada klem lurus. Klem lurus. Fungsinya nggak jauh beda sama seperti klem tadi itu. Cuma kadang kita yang asisten kadang mau pakai ini untuk menjemput nalut yang sedang di hekting. Contohnya kadang waktu operator menghekting susah nyampainya, kita jemput pakai klem lurus boleh ya. Ditambah dengan kain biasanya
Jadi nanti akan dibungkus dengan kain. Ada di dalam nanti akan ditaruh lap tangan dan duk yang bolong. Ya. Duk bolong itu supaya memfokuskan memfokuskan daerah insisi atau daerah yang akan kita operasi. Ya. Seperti ini. Jadi ada duknya, dia bolong. Ini yang akan kita pakai bagian dari set ataupun set minor. Oke, itu saja mungkin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan materi yang sangat berharga ini boleh kita pahami, kita ingat, kita hafal pelan-pelan, akan menambah wawasan kita. Dan bila ada pertanyaan, tolong sampaikan di kolom komentar. Kita akan bahas nanti di pertemuan berikutnya, ataupun saya akan bisa balas di kolom komentar juga untuk menambah ilmu kita, ataupun teman-teman yang ingin sharing juga yang sudah berpengalaman boleh. Nanti kita akan cari lagi ilmu-ilmu yang lebih hebat lagi, dan bila mungkin saya akan mencari pakar-pakar yang akan membagikan ilmu kepada kita. Jangan lupa like video ini, share, dan subscribe. Jangan lupa komen juga di bawah supaya saya bisa bantu untuk membagi kita. Demikian pertemuan kita saat ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Sampai jumpa.